Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi kekakuan dan komplain matrik untuk material yang umum ya. Bila kita perhatikan material rigid ya, material rigid yang berada dalam kondisi kesetimbangan ya, seperti ini. Kemudian material tersebut kita potong, melintang ya, kita tinjau sebuah titik pada material yang umum ini yang memiliki sifat homogen dan linier dan berperilaku linier elastis. Kita tinjau sebuah titik, katakanlah titik ini itu bentuknya adalah kubus. Bila titik itu kita perbesar, salah satu permukaan kubusnya itu berpenampang delta A, dan pada titik Q tersebut terdapat sebuah gaya delta F, maka gaya delta F itu dapat kita proyeksikan pada tiap-tiap sistem sumbu kartesian dalam arah sumbu X. Komponen gayanya adalah delta Fx, sedangkan dalam arah sumbu Y kita nyatakan proyeksinya berupa gaya delta Fy, sedangkan pada sumbu Z proyeksinya adalah delta Fz. Seperti kita tahu dari pertemuan sebelumnya, tegangan merupakan intensitas gaya yang bekerja pada sebuah area. Demikian pula dengan komponen gaya pada tiap-tiap sumbu ini akan menyebabkan tegangan dalam yang sejajar dengan sumbu X, artinya tegak lurus penampangnya ini itu berupa tegangan normal. Sedangkan komponen gaya yang bekerja pada sumbu Y dan Z itu berupa tegangan geser. Di mana notasinya untuk tegangan normal itu dinyatakan dengan sigma XX ya. Sedangkan tegangan geser dinyatakan dengan sigma X yang menunjukkan arah di mana bidang itu tegak lurus, dan Y adalah merupakan arah panah sesuai dengan arah sumbu koordinat pada bidang geser bidang tersebut. Demikian pula untuk XZ, tegangan geser XZ ya. Ini akan mengarah ke arah sumbu Z ya. Katakanlah titik Q tersebut bentuknya kan kubus ya tadi seperti saya, dan ini representasi dari tegangan normal dan geser ini itu ada pada bidang ini, bidang yang tegak lurus dengan sumbu satu ini atau sumbu X ya, satu. Jadi ada satu tegangan normal dan dua tegangan geser. Demikian pula pada bidang yang atas ini juga ada satu tegangan normal sigma 22 dan dua tegangan geser. Di samping itu pada bidang yang tegak lurus sumbu 3 juga ada 3 tegangan, satu tegangan normal dan dua tegangan geser ya. Itu jadi dapat kita simpulkan pada
sebuah titik pada material yang homogen dan linear elastis itu ada 9 komponen tegangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Secara umum dapat dinyatakan dengan sigma IJ dengan I, J itu 1, 2, 3. Bila nilai I sama dengan J, maka tegangannya berupa tegangan normal. Jadi kalau I sama dengan J, sigma 11, ini merupakan tegangan normal. I 22 merupakan tegangan normal. I 33 merupakan tegangan normal. Bila I tidak sama dengan J, tegangan yang terjadi merupakan tegangan geser. 1,3 merupakan tegangan geser dalam arah tegak lurus, di mana bidangnya ini tegak lurus sumbu 1 dan arah panahnya sejajar dengan sumbu 3. Tegangan geser dalam arah 1,3. Dan kalau ke atas ini tegangan geser dalam arah satunya menunjukkan bidang tersebut tegak lurus pada sumbu 1, 2 menunjukkan arah panah ini sejajar dengan sumbu 2. Demikian pula dengan yang lainnya. Jadi kesimpulannya ada 9 komponen tegangan. Demikian pula untuk regangan. Ya. Regangan dinyatakan dengan simbol epsilon IJ ya. Dengan I 1, 2, 3, J juga 1, 2, 3. Bila I sama dengan J, maka regangannya merupakan regangan normal. Bila I tidak sama dengan J, maka regangannya merupakan regangan geser. Ya, seperti ini. Ya, regangannya sama. Dalam hubungan antara tegangan-regangan pada sebuah titik di material yang homogen dan linear elastis ya, tiap-tiap komponen tegangan tersebut dihubungkan dengan sembilan komponen regangan ya. Dari 9 komponen tegangan dihubungkan dengan 9 komponen regangan sesuai dengan hukum Hooke ya. Seperti ini hukum Hooke. Ya. Sigma IJ sama dengan FIJ epsilon KL. KL bisa 1, 2, 2, 3 hingga 33 ya. Ada 9 komponen. Atau di mana FIJ merupakan sebuah fungsi yang non linear. Atau dapat pula kita tulis hubungan antara hukum Hooke secara umum adalah sigma IJ sama dengan C atau konstanta IJ KL epsilon KL. Ya. Kalau dalam bentuk matrik dapat kita tuliskan seperti ini hubungan antara tegangan dan regangannya. Tegangannya terdiri dari 3 buah tegangan normal dan 6 buah tegangan geser. Regangannya 3 buah regangan normal dan 6 buah regangan geser. Dan konstantanya ada 9 kali 9. Jadi ada 81 konstanta. C11 menunjukkan kode IJ ini pada tegangan dan C11 yang terakhir adalah menunjukkan KL ini, regangan KL-nya ini, konotasi KL-nya. Jadi C1122 artinya C11 tegangan 11 IJ-nya 11, KL-nya 22. Jadi C11 kali epsilon 11, C1122 kali epsilon 22. Itu dan seterusnya. Ya. Ini ada 9 komponen ya. Dari ini tadi kan kita tahu bahwa sigma IJ I12 dengan sigma 21 ini adalah arah dalam kondisi
bendanya kan berada dalam kondisi kesetimbangan ya. Jadi jumlah gayanya di sini harus sama dengan 0. Tegangannya terjadi juga 0. Sehingga sigma 21 sama sigma 12 itu besarnya sama. Dan dalam banyak buku itu kita ketahui bahwa sigma IC itu sama dengan sigma JI. Demikian pula dengan regangannya. Epsilon IC sama dengan epsilon JI, sehingga dia simetri, saling simetri dan saling meniadakan besarnya. Besarnya sama tetapi arahnya saling berlawanan. Ini dibuktikan bendanya berada dalam kondisi kesetimbangan atau dalam kondisi diam. Sehingga yang semula konstan jumlah tegangan adalah ada berapa? 81 ya. Ada 81, ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Regangannya juga 9. Nilai 23 ini kan sama dengan nilai 32. 33 13 sama dengan 31. 12 sama dengan 21. Sehingga dapat kita sederhanakan dalam satu titik ada material yang umum tersebut hanya terdiri dari 6 komponen tegangan independen dan 6 komponen regangan independen. Ya, artinya independen, dia nilainya tidak sama satu dengan yang lain. Kalau tegangan 21 dengan 12 nilainya kan sama, tetapi arahnya saja yang saling berlawanan sehingga nilainya 0. Begitu. Jadi secara singkatnya dapat kita sederhanakan tegangan pada sebuah titik itu untuk tegangan normal 11 dapat kita sederhanakan menjadi sigma 1, sigma 22 menjadi sigma 2, demikian seterusnya ya. Sedangkan regangannya juga begitu. Untuk regangan normal 11 dapat kita sederhanakan menjadi regangan 1, regangan 2, 3 dan seterusnya. Begitu ya. Jadi yang semula ada 81 konstanta, sekarang hanya tinggal 6 konstanta ya. Kalau tegangan satu titik ini kita tuliskan yang terdiri dari 9 konstanta ini kita tuliskan dalam bentuk matrik. Bentuknya seperti ini ya. Tegangan 11, tegangan normal 22, tegangan normal 33, tegangan geser 12, 13, 23, 21, 31, dan 32. Dan sesuai konsep simetri tadi, 21 akan sama dengan 12, 31 sama dengan 13, 32 sama dengan 23. Sehingga hanya ada 6 tegangan independen pada sebuah titik pada material yang umum tersebut ya. Ada 6. Bila 6 tegangan independen ini kita tuliskan dalam bentuk matrik kolom adalah sigma 11, sigma 22, sigma 33, tau 23, tau 31, dan tau 12. Kan kurang lebih seperti itu. Atau dapat kita sederhanakan menjadi sigma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Demikian pula dengan regangannya akan terdiri dari 9 buah regangan, 3 buah regangan normal dan 6 buah regangan geser. Dan regangan gesernya ini simetri sehingga sama seperti tegangan tadi hanya terdiri dari 6 buah regangan independen ya. Dalam bentuk matrik dapat kita tulis seperti ini. Dan dapat sesuai contraction notation tadi dapat kita sederhanakan menjadi E1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka hubungan antara tegangan dan regangan ini dihubungkan hanya dengan 36 konstanta saja. Semula ada tadi kan 81 konstanta, karena faktor simetri dapat kita sederhanakan menjadi 36 konstanta saja ya. Atau
hubungan tegangan dan regangan tersebut dapat kita tuliskan dalam bentuk sigma I sama dengan epsilon J 1 sama dengan 6 C IJ epsilon J dengan I antara 1 hingga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan sigma 1, sigma 2, 3, 4, 5, 6 ya. J-nya juga gitu. J 1, 2, 3, 4, 5, 6. J-nya ada 36 konstanta. Itu ya dalam bentuk singkatnya atau kontraksi itu sigma 4 itu sama dengan tau 23, sigma 5 sama dengan tau 31, sigma 6 sama dengan tau 12. Demikian pula untuk regangannya. Epsilon 4 itu sama dengan gamma 23, epsilon 5 sama dengan gamma 31, epsilon 6 sama dengan gamma 12. Sehingga hubungan tegangan dan regangannya akan dapat kita tuliskan menjadi bentuk seperti ini untuk material homogen dan linear elastis. Ya. Kita ingat ya, energi regangan pada sebuah benda persatuan volume itu dapat kita nyatakan dalam bentuk W sama dengan setengah epsilon I sama dengan 1 hingga 6 sigma I epsilon J ya. Epsilon J. Epsilon I ya. Maaf. Dan bila sigma I tadi itu kan sesuai hukum Hooke tadi sigma I itu kita substitusikan sana adalah sama dengan sigma J sama dengan 1 hingga 6 CIJ epsilon J ya. Sigma I itu sama dengan ini. Sehingga energi regangannya akan menjadi setengah sigma I sama dengan 1 hingga 6, sigma J 1 sama dengan 6, CIJ epsilon I, epsilon J, epsilon I. Kan gitu ya. Bila kita turunkan dW per d epsilon I itu kan artinya sama dengan sigma I ya, atau sama dengan CIJ epsilon J ya. Bila ini kita turunkan sekali lagi D kuadrat kita turunkan pada epsilon J, maka akan diperoleh epsilon ini kita turunkan pada epsilon J, maka akan diperoleh CIJ. Demikian pula bila kita balik penurunannya dW per DEJ DEI akan sama dengan CIJ, sehingga CIJ akan sama dengan CJI, artinya dia juga simetri, sehingga konstanta yang semula jumlahnya 36 ini ya, ini kita reduksi lagi karena faktor simetri tadi menjadi tinggal 21 konstanta. Material dengan hubungan tegangan dan regangan seperti ini yang hanya memiliki konstanta independen sejumlah 21 ini merupakan material anisotropik. Ya, ini material anisotropik. Komposit merupakan material anisotropik ya. Dan heterogen, tetapi kita masih bisa mengasumsikannya sebagai material yang homogen ya, komposit itu. Demikian pula hubungan antara regangan dengan tegangan, otomatis juga yang semula 36 komplen, ini namanya komplen, hubungannya antara regangan dengan regangan dihubungkan dengan matrik komplen namanya, ini S itu komplen. Ini juga yang semula 36 konstanta menjadi tinggal 21 komplen matrik gitu ya. Itu. Sedangkan bila kita bila sebuah material ya simetri
pada satu bidang seperti ini, bidang 1,2, dia simetri pada bidang 1,2, material anisotropik yang simetri pada satu bidang, yaitu satu bidang 1,2, material tersebut kita namakan dengan material monoklinik. Ya, material monoklinik. Jadi pada material monoklinik itu kita bisa mendefinisikan sebuah sistem sumbu koordinat kartesian 1, 2, 3 dan 1 aksen, 2 aksen, 3 aksen ya. Di mana titik pada ujung panah ini sama ujung panah di atas itu sifatnya sama. Karena dia simetri pada bidang 1,2. Bidang 1,2 di tengah-tengah benda ini ya. Begitu. Yang namanya material monoklinik. Sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana menentukan konstanta yang menghubungkan tegangan dan regangan pada material monoklinik. Konstanta tersebut dapat kita turunkan dari material anisotropik tadi ya. Pertama kita tinjau hubungan tegangan regangan untuk sistem koordinat 1, 2, 3 ya. Di mana CIJ sama dengan CJI ya. Hanya ada 21 konstanta independen. Hubungannya seperti ini tadi kan itu ya, di awal tadi. Dan hubungan antara tegangan dan regangan untuk sistem koordinat 1 aksen, 2 aksen, 3 aksen dapat kita tuliskan menjadi sigma 1 aksen, 2 aksen, 3 aksen, 2, 3 aksen, 1, 3 aksen, 1, 2 dengan epsilon 1 aksen, 2 aksen, 3 aksen, 2, 3 aksen, 3, 1 aksen, dan 1, 2 aksen dengan 36 konstanta juga ya. Dan dapat direduksi menjadi 21 konstanta independen. Ya. Kemudian arah sumbu 3 tadi itu kan tegak lurus pada bidang normalnya ya, atau bidang simetrinya ya. Yaitu ya, sehingga tegangan dalam arah 3 karena simetri pada bidang 1,2 besarnya akan sama dengan tegangan pada arah 1 aksen ya, untuk material monoklinik. Demikian pula untuk tegangan dalam arah 2, tegangan normal dalam arah 2 itu sama dengan tegangan normal 2 aksen. Tegangan normal arah 3 sama dengan tegangan normal 3 aksen. Demikian pula untuk regangannya. Untuk tegangan gesernya, tegangan geser 2, 3 itu sama dengan minus tegangan 2, 3, bidang 2 dan 3, 2 aksen, 3 aksen, minus kan arahnya 2 aksen, 3 aksen, itu ke bawah ya, 2 dan 3 ya, ke bawah. Kemudian tegangan 31 juga sama dengan minus 3 aksen, 1 aksen. Kalau 31 itu kan arahnya ke atas ya, 3-nya ke atas. Kalau minus 3 aksen itu kan posisinya ada di bawah bidang simetrinya, jadi minus nilainya. Sedangkan tegangan 1, 2 itu sama dengan tegangan 1 aksen, 2 aksen karena dia berada pada bidang simetrinya kan gitu ya. Kemudian regangannya juga sama, regangan normal maupun regangan gesernya. Dan sigma 1 sama dengan sigma 1 aksen ya kan. Besaran sigma 1 sama dengan sigma 1 aksen ya, besarnya sama. Ini dapat kita tulis sigma 1 kan seperti ini, C11 kali epsilon 1, C1 ditambah dengan C12 kali epsilon 2, C13 kali epsilon 3, C14 kali gamma 23, C15 kali gamma 31.
Demikian seterusnya, C16 kali gamma 12. Kemudian sigma 1 aksen, ini ya, sigma 1 aksen, ini adalah sama dengan C11 kali epsilon 1 aksen, ditambah dengan C12 kali epsilon 2 aksen, C13 kali epsilon 3 aksen, C14 kali gamma 2 aksen 3 aksen, C15 kali gamma 3 aksen 1 aksen, C16 kali gamma 1 aksen 2 aksen ya. Ini kan sigma 1 nilai dari sigma 1 aksen dan dia besarnya sama. Sigma 1 sama dengan sigma 1 aksen. Sehingga bila kita substitusikan akan kita peroleh ini. Sigma 1 itu sama dengan ini ya, kalau kita saling kita substitusikan nilai ini sama dengan ini, maka akan kita peroleh nilai ini. Dan bila kita kurangkan ini kita kurangkan, akan kita peroleh persamaan ini 2C14 ini ya, kita kurangkan 2C14 gamma 23 ditambah 2C16 gamma 31. Nilai gamma 31 dan gamma 23 ini kan positif ya. Maka supaya hasilnya 0 hanya mungkin bila C14 dan C15 nilainya harus sama dengan 0. Ya. Seperti ini. Demikian pula bila kita uraikan sigma 2 sama dengan sigma 2 aksen. Nanti akan kita peroleh C24 dan C25 sama dengan 0. Demikian pula bila sigma 3 sama dengan sigma 3 aksen, akan kita peroleh C34 dan 35 sama dengan 0. Dan seterusnya pada C46 dan C56. Ini akan kita peroleh sama dengan 0. Sehingga konstanta pada material monoklinik dengan simetri pada bidang 1-2 dan sumbu 3 tegak lurus pada bidang simetri bentuknya seperti ini ya. C14, C24, C34, C15, C25, C35 nilainya 0. C46, C56 nilainya 0 sesuai hasil perhitungan ini ya. Ya, ini 0. Ya, ini adalah konstanta pada material monoklinik. Ya. Jadi, yang semula material anisotropik sejumlah 21 konstanta independen, sedangkan pada material monoklinik konstanta independennya tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hanya 13 konstanta independen. Dan demikian pula dengan komplen matriknya. Ya, tinggal 13 konstanta independen. Gitu ya. Bisa dipahami ya sampai sini. Dan untuk memberikan gambaran tentang material monoklinik ini, katakanlah pada sumbu 3 itu diberi kubus ini monoklinik ya, simetri pada bidang 1-2, sumbu 3-nya tegak lurus pada bidang simetrinya, dan pada sumbu 3 ini pada arah sumbu 3 diberi tegangan tarik sigma 3 ke atas dan ke bawah. Maka sesuai dengan hukum Hooke dan komplen matrik ini dapat kita ketahui bahwa
untuk material monoklinik akan kita peroleh regangan normal dalam arah sumbu 1 itu sama dengan komplain bidang 1,3 kali dengan tegangan ini ya, tegangan arah 3. Kemudian regangan dalam arah 2 itu sama dengan regangan 2,3 kali dengan tegangan 3 ya. Demikian pula untuk regangan normal dalam arah 3 itu sama dengan S33 kali tegangan 3. Sedangkan regangan geser 23 itu nilainya sama dengan 0, 31 dengan 0. Sedangkan regangan geser pada bidang simetri, bidang 1,2 itu sama dengan komplain metrik bidang 36 kali 36 kali sigma 3 ya. Nilai konsekuensinya deformasi yang terjadi pada material monoklinik tersebut bidang A, B, C, D, bidang B, E, F, C, bidang E, F, G, H, bidang G, H, A, D tidak akan berubah bentuk. Tetapi pada bidang H, C, F, G dan bidang A, B, E, H akan mengalami perubahan bentuk yang semula rektangular segi 4 akan berubah bentuk menjadi paralelogram ya, itu sesuai dengan pemberian tegangan tadi pada arah sumbu 3 tadi. Nah, hubungan tegangan-tegangannya hanya seperti ini ya, hanya ada 13 konstanta independen. Demikian pula dengan materi hubungan regangan dan tegangannya. Nanti juga hanya 13 komplain matrik independen. Komplain independen. Itu untuk material monoklinik. Sedangkan untuk material ortotropik, artinya material ortotropik adalah material yang memiliki bidang simetri lebih dari 2. Jadi ada 3 buah bidang simetri ya. Dari monoklinik tadi ditambah bidang simetri yang saling tegak lurus. Ya, dengan cara yang sama untuk pencarian konstanta kekakuan maupun komplain kekakuannya dalam bentuk matrik dapat kita tuliskan seperti ini. Untuk konstantanya hanya tinggal 9 konstanta ya. Dengan cara yang sama seperti cara yang kita lakukan pada material monoklinik tadi. Konstantanya tinggal 6, 7, 8, 9 konstanta. Demikian pula untuk ini material ortotropik ya, dengan sumbu simetri 3 bidang simetri, bidang 1,2, 1,3, 2,3. Nah, simetrinya di bidang itu ya. Pada material ortotropik hubungan antara tegangan dan regangannya menjadi seperti ini. Kalau pada material ortotropik, kemudian atau dapat pula kita tulis dalam bentuk Poisson ratio dan modulus elastisitas seperti ini. G itu menunjukkan modulus elastisitas geser ya, itu ya. Dan deformasi yang terjadi bila katakanlah pada arah sumbu 3 diberi beban sigma 3 seperti ini, untuk material ortotropik dia tidak akan mengalami, ke 6 sisinya tidak akan mengalami perubahan bentuk ya. Dan
hubungan tegangan-regangannya kurang lebih seperti ini. Ya, untuk material ortotropik. Ya, tetapi dapat kita katakan ada sedikit perbedaan pada material ortotropik dengan material isotropik. Ya, kalau pada material ortotropik tidak mengalami perubahan bentuk akibat dari pembebanan dalam arah sumbu 3. Demikian pula pada material isotropik juga tidak mengalami perubahan bentuk, tetapi kalau pada material ortotropik regangan dalam arah 2 dan regangan arah 3 berbeda ya. Sedangkan pada material isotropik regangan dalam arah 1 dan 2 itu sama. 1, 2, 3 sama regangannya. Tegangan maupun regangannya sama. Untuk material ortotropik. Hubungan antara regangan dan tegangannya juga dapat kita tuliskan seperti ini. Hanya dihubungkan dengan 9 konstanta independen. Atau dapat kita tulis dalam bentuk seperti ini. Sedangkan pada material isotropik, nah, material isotropik itu seperti yang kita kenal ya, seperti besi itu kan kita asumsikan sebagai material yang isotropik. Itu hanya terdiri dari 2 ya, hanya terdiri dari 2 konstanta ya, modulus elastisitas dan Poisson ratio ya. Ya, untuk material isotropik. Oh, ini ortotropik ya. Atau tulis ini, maaf, bukan isotropik tapi transversely isotropik ya. Sedangkan untuk material transversely isotropik, maaf, bukan isotropik itu. Untuk material transversely isotropik itu adalah sebuah material yang memiliki satu bidang yang bersifat isotropik. Satu bidang arah transversal yang bersifat isotropik. Dari material ortotropik tadi, dia punya satu bidang yang sejajar dengan sumbunya dan punya sumbu yang dia simetri pada sumbunya dan satu bidang yang isotropik secara transversal. Dalam arah transversalnya isotropik. Katakanlah pada bidang 2-3. Pada material isotropik ini dengan cara yang sama seperti pada monoklinik tadi, konstantanya akan terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 ya. Hanya ada 5 konstanta independen ya, untuk material transversely isotropik. Hubungannya seperti ini ya, C11 sama dengan C12, C22 sama dengan C22 sama dengan C33, C12 sama dengan C13, C55 sama dengan C66, C44 sama dengan C22 minus C23 per 2 ya. Jadi hanya terdiri dari 5 konstanta independen. Ya. Jadi material ortotropik, tetapi pada satu bidang, katakanlah bidang 2-3, itu isotropik. Nah, seperti itu. Demikian pula untuk komplain matriksnya akan menjadi seperti ini. Itu material transversely isotropik. Sedangkan hubungan regangan dan tegangannya dapat kita tuliskan menjadi seperti ini. Untuk material transversely isotropik.
Sedangkan hubungan tegangan dan regangannya dapat kita tulis seperti ini. Sedangkan untuk material isotropik, nah ini material isotropik adalah material yang memiliki bidang simetri infinite, ya, tidak terbatas, ya, dan konstantanya hanya ada dua, Poisson ratio dan nu. Poisson ratio dan modulus elastisitas. Ya, ini sama semua. Ini ya. Ya, konstantannya itu ya dapat kita tulis dalam bentuk komplain matriknya. Dia hanya ada dua parameter saja. Ini hubungan regangan dengan tegangannya. Ini adalah sama C111, yaitu E ya, modulus elastisitas, dan ini adalah Poisson ratio minus Poisson ratio. Ya, hubungannya hanya ini aja. Regangan dengan tegangan dinyatakan dihubungkan dengan skor E kali sigma 1 E1 ditambah dikurangi dengan Poisson ratio per E kali sigma 2, demikian seterusnya, ya. G adalah modulus elastisitas gesernya. Sedangkan hubungan tegangan dan regangannya dapat dinyatakan dengan persamaan ini, ya. Sehingga dapat kita simpulkan untuk material anisotropik konstanta independennya ada 21 konstanta. Untuk material monoklinik hanya ada 13 konstanta, untuk material ortotropik ada 9 konstanta. Dan untuk transversely isotropik hanya ada 5 konstanta. Untuk material isotropik hanya ada 2 konstanta saja, Poisson ratio dan modulus elastisitas, begitu ya. Itu mungkin untuk video ini yang menjelaskan tentang hubungan antara tegangan dan regangan pada material anisotropik, ya, yang monoklinik, ortotropik, transversally isotropik, dan isotropik. Berikutnya akan kita lanjutkan dengan video tentang bagaimana kalau kasusnya adalah plane stress. Artinya untuk kasus di mana ketebalan material itu kita abaikan, tidak ada tegangan dalam arah sumbu 3 atau dalam arah sumbu ketebalannya. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita lanjutkan pada material berikutnya.